لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa di hari Senin setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan acara ceramah umum yang insyaallah pada kali ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ki Haji Siddiq Amin. Alhamdulillah beliau telah ada di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya acara ini dimulai, kami kedatangan tamu yaitu yang bernama Bapak Sunardi bin Baron beserta Ibu Hartati bin Karma. Maksud tujuan mereka datang ke sini tiada lain merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka ingin menyatakan masuk Islam di Masjid Darul Ihsan ini. Untuk itu kami tentunya atas nama pengurus Masjid Darul Ihsan beserta jamaah sekalian merasa terharu serta bahagia karena di usia senja Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang hakiki terhadap Ibu dan Bapak Sunardi ini. Mudah-mudahan setelah memasuki Islam ini Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir beserta batin terhadap keduanya. Masalah administrasi telah kami urus dan sekarang tinggal pelaksanaan saja. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Siddiq Amin, kami mohon untuk memimpin acara tersebut. Dan diharapkan kalau ada Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Banin, kalau ada bisa menjadi saksi. Kalau seandainya tidak ada Pak Banin, ada Wakil Ketua Bapak Sofwani, ada Pak Ustaz? Oh ada alhamdulillah ya. Silahkan kepada Bapak Sunardi untuk ke depan beserta Ibu Hartati. Silahkan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, sebelum mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai rukun Islam yang pertama, saya ingin bertanya dulu, apakah Bapak Ibu masuk Islam ini kehendak siapa? Tidak dipaksa orang lain? Terima kasih, alhamdulillah. Maka ikuti saya mengucapkan dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah semuanya jadi saksi bahwa kedua insan hamba Allah ini pada saat ini telah resmi menjadi saudara kita, menjadi ikhwan kita, menjadi dua insan muslim dan muslimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seterusnya membimbing dengan bimbingan hidayatut taufik sehingga menjadi mukmin muslim muslimah yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada penyerahan bingkisan berupa alat-alat sholat yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid Darul Ihsan. Kami silakan. Ya, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan ya oleh Bapak Sunardi beserta Ibu Hartati. Kami semua atas nama jamaah mendoakan kepada Bapak, mudah-mudahan Bapak selamanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya acara yang rutin kami persilakan Bapak Siddiq Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim atau mukmin adalah meyakini bahwa kehidupan kita di dunia ini suatu saat akan ada akhirnya. Dan kelak kita akan memasuki kehidupan yang hakiki dan abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat. Segala amal perbuatan yang kita lakukan, baik itu yang amal baik ataupun amal buruk, semua akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Keyakinan ini di dalam rukun iman kita kenal dengan iman kepada hari kiamah. Berita tentang kiamah sudah sering kita dengar dan kita baca. Tetapi kita belum pernah, bahkan mungkin tidak akan pernah mendapatkan sebuah keterangan soal kapan kiamah itu akan terjadi. Karena memang soal waktu kiamah semuanya adalah rahasia Allah. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad SAW juga para malaikat tidak ada yang diberitahu soal waktu kiamah. Jadi kalau sewaktu-waktu kita menerima selebaran atau edaran yang mengatakan kiamah akan terjadi tanggal, bulan, dan tahun sekian, yang katanya hasil mimpi seorang kuncen, tentu saja tidak boleh dipercaya. Kuncen apalagi, bukan manusia super. Kuncen itu dalam bahasa Sunda berasal dari kata kuncian. Pasantrian jadi pasantren, kabupatian, kabupaten, kajajadian, kajajaden, sasajian, sesajen, kuncian, kuncen. Jadi kalau di gedung Telkom ini ada orang yang tugasnya memegang kunci ruangan-ruangan dan kantor-kantor, itu adalah kuncen. Jadi kuncen itu bukan manusia super. Di kita kalau dengar kuncen itu bayangannya seseorang yang punya pengetahuan tentang soal-soal gaib yang melebihi yang diberikan oleh Allah. Jadi malaikat pun tidak diberitahu. Ini terungkap dalam pertama Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang akan bertanya tentang kiamah itu, kapan kiamah itu akan terjadi. Rupanya supaya manusia tidak bingung, Allah langsung memberikan jawabannya, Kul innama ilmuha inda rabbi. Katakan, jawab bahwa pengetahuan tentang kiamah itu hanya ada pada Tuhanku.
Di dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan malaikat Jibril itu pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan bagi bapak ibu yang pernah melaksanakan ibadah haji, ketika ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, begitu keluar dari arah makam Nabi itu ada pintu keluar namanya Babu Jibril. Pintu Jibril. Konon kabarnya pintu itu diberi nama Babu Jibril karena dulu malaikat Jibril ketika bertamu kepada Nabi datang dan perginya melalui arah tersebut. Kedatangan malaikat Jibril itu bukan di rumah tapi di masjid. Disaksikan oleh para sahabatnya dalam wujud manusia dengan pakaian serba rapih dan bersih. Sehingga para sahabat yang hadir waktu itu pun dalam hatinya bertanya-tanya, siapakah gerangan tamu yang datang ini? Sebab mereka baru bertemu. Disebut tetangga dekat, tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Disebut tamu dari jauh tidak kelihatan, pakaian yang lusuh, kotor, kusut atau keringetan. Tapi kepada Nabi seperti sudah akrab sekali. Duduknya pun dua lututnya diadukan dengan dua lutut Nabi. Dua paha Nabi dipegangnya. Lalu mengajukan 4 pertanyaan. Pertama, mal iman. Muhammad, iman itu apa? Yang kedua, mal Islam. Islam itu apa? Ketiga, mal ihsan. Ihsan itu apa? Ketiga pertanyaan ini oleh Nabi semuanya diberi definisi. Iman itu, Islam itu, ihsan itu. Diberikan term. Tetapi ketika mengajukan pertanyaan yang keempat, mata sa'ah. Muhammad, kiamah kapan? Jawaban Nabi waktu itu jelas, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Jangankan saya yang ditanya, Anda sendiri juga yang nanya tidak tahu kapan kiamah itu. Kemudian permisi, tamu itu dan pergi. Setelah pergi baru Nabi nanya, kalian tahu tidak siapa tamu yang barusan datang? Kata para sahabat, justru dari tadi kami bertanya-tanya siapa tamu tersebut. Kata Nabi, yang barusan datang itu malaikat Jibril. Kalau dari tadi diberitahu pasti minta tanda tangan itu. Di surat Muhammad ayat 18, Allah juga menjelaskan, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Tidak ada yang kalian tunggu di dunia ini kecuali datangnya kiamah. Dan kiamah itu tidak datang kecuali mendadak. Tanda-tandanya pun telah ada. Tapi apalah artinya seseorang baru sadar ketika kiamah sudah terjadi. Para ulama membagi kiamah itu kepada 3 macam, 3 kategori. Yang pertama disebut kiamah sugro, kiamah kecil, yaitu meninggalnya atau wafatnya seseorang. Di dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Nabi mengatakan ketika ada seorang meninggal, qad qamat qiyamatuhu, orang ini telah mengalami kiamah. Jadi kematian juga kiamah, kiamah kecil. Dan tanda-tandanya pun banyak. Rambut misalnya yang asalnya hitam kemudian berubah menjadi putih keabu-abuan. Gigi yang tanggal satu-satu sambil menyakiti. Gigi yang tadinya beres, bersih, kemudian bersih, tidak ada satupun. Kulit yang kemudian keriput, mata yang kemudian tadinya jelas menjadi semakin kabur. Demikian juga pendengaran, tenaga yang semakin lemah, stamina yang semakin menurun. Itu kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mau'idhatul Mu'minin. Beliau mengatakan itu adalah Rasulul Maut. Utusan dari sang ajal sebagai pertanda kiamah kepada dirinya hampir tiba. Mestinya orang semakin tua itu semakin sadar karena banyak peringatan yang terjadi di dalam dirinya. Tapi dalam kenyataan kita menyaksikan banyak orang semakin tua bukan semakin baik, bukan semakin soleh, bukan semakin genah betah dalam ibadah, tetapi semakin semangat dalam maksiat dan durhaka kepada Allah. Bahkan sering kita menemukan di tengah masyarakat ada orang mati, masyarakat di sekelilingnya pun bingung. Ini orang disolatan, jangan.
Sebab disebut Muslim, Jumatan juga nggak pernah kelihatan. Disebut Kristen, hari Ahad selalu ada di rumah. Disebut Hindu, Buddha, di mana ibadahnya nih orang? Di Bandung kan candinya juga Candi Jien. Ya. Orang jadi bingung, di sholatan, Jumatan juga nggak pernah kelihatan. Malah saya sering menyaksikan, Pak, mungkin juga sama bapak-bapak juga. Di tengah masyarakat ada orang kaya meninggal. Kadang-kadang pejabat negara. Yang menengok, yang melayat banyak. Mobil berjejer, karangan bunga bagus-bagus, besar-besar, mahal-mahal. Tetapi ketika nyolatan, ternyata cuma 2 orang. Cuma RT dengan lebek. Itu pun hasil nyusul beberapa kali. Dari sini tergambar bahwa orang yang mati ini banyak waktu hidupnya teman atau sahabatnya itu. Teman gaulnya itu banyak. Buktinya yang melayat banyak. Mobil berjejer. Karangan bunga besar-besar bagus-bagus. Tetapi mungkin karena ketika hidupnya sobat-sobatnya itu bukan ahli sholat. Bukan ahli ibadah. Karena mungkin yang matinya juga tidak pernah sholat. Tidak ada yang ikut menyolatkan. Karena mungkin tidak bisa, tidak tahu bagaimana menyolatkan jenazah. Terpaksa nyusul RT dengan lebek, itu pun beberapa kali karena bingung. Sudah tergambar dari sini juga, siapa orang ini. Tapi sebaliknya kadang-kadang ada orang, bukan pejabat, bukan orang kaya, ini orang biasa, orang sederhana, meninggal dunia, yang melayat banyak, mobil tidak berjejer, malah karangan bunga tidak ada, tapi semua yang hadir ikut menyolatkan, ikut mengantar ke kuburan, ikut mendoakan, ikut memohonkan ampunan. Di sini tergambar siapa orang yang meninggal ini. Siapa sahabat orang-orang yang meninggal ini. Sebenarnya kalau orang meninggal dunia, kemudian oleh Allah sudah diberikan kenikmatan yang banyak, tetapi tidak ada terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syukur nikmat. Dalam pepatah Jawa kan disebutkan orang seperti ini katanya kumbang kawarging santun mabure tanpa puara. Ibarat kumbang, tawon yang senang menghirup sari-sari bunga. Setelah kenyang, kumbang itu kemudian pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Itu perumpamaan buat orang yang oleh Allah diberi nikmat yang banyak. Tetapi sewaktu hidupnya tidak menunjukkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak itu. Nah ini namanya kiamah sugro, kiamah kecil. Yang kedua kiamah wusto, kiamah pertengahan. Ini adalah hancurnya sebuah rumah tangga atau sebuah negara. Dan ini juga tanda-tandanya banyak. Rasulullah mengatakan misalnya, apabila seorang ibu melahirkan tuannya, maka kiamah akan terjadi. Ini masuknya kiamah wusto, kiamah pertengahan, hancurnya sebuah keluarga. Apabila anak-anak di rumah sudah tidak lagi menaruh rasa hormat, rasa khidmat kepada orang tua. Orang tua ibu bapaknya dianggap sebagai babu, jongos, dan pembantu. Ini kiamah. Kiamah dalam arti hancur hati orang tua. Karena orang tua menjadi tidak enak makan, tidak nyenyak tidur, karena kegejulan, kebaragajulan, kebaongan yang jadi anaknya itu. Kiamah. Malah kalau suami istri cerai sebenarnya itu juga kiamah. Kiamah rumah tangganya. Ada juga Nabi mengatakan apabila sudah banyak gedung-gedung pencakar langit. Hatta yatatawwalun nas fil bunyan. Apabila sudah banyak gedung pencakar langit. Kiamah. Ini juga kiamah wusto. Hancurnya sebuah bangsa. So, kalau kita perhatikan contoh kasus di Jakarta misalnya, di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Muhammad Tamrin, itu gedung-gedung pencakar langit dibangun, tidak jauh dari sana kan kita menyaksikan gubuk-gubuk rayot dan rumah-rumah petak yang tidak layak huni. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan sosial ekonomi yang sangat lebar dan dalam. Dan di satu pihak orang itu kaya sekali, di pihak lain orang itu miskin pisan. Kokoronyoso malah ratrosa. Nah kalau kondisi di tengah masyarakat seperti ini, suatu saat bisa terjadi orang-orang yang miskin ini memberontak kepada si kaya. Contoh kasus pemanfaatan kerusuhan Mei 6 tahun yang lalu.
ketika Presiden Soeharto lengser. Di mana-mana terjadi kerusuhan, khususnya di Jakarta. Konon kabarnya yang meninggal waktu kerusuhan Mei itu 288 orang. Ratusan rumah, gedung, supermarket, mal dan sebagainya hangus dan barangnya habis dijarah masyarakat. Ratusan mobil, ratusan motor juga hangus, hancur. Tatanan kehidupan rusak. Ini menurut hadis yang tadi termasuk kiamah. Kiamah wusto, hancurnya sebuah tatanan kehidupan. Kemudian kalau Nabi mengatakan kiamah akan terjadi apabila jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Ini juga Pak logikanya itu begini. Rumah perempuan lebih banyak dari laki-laki, ini akibat banyaknya haraj, peperangan. Perang antar desa, perang antar kampung, perang antar negara. Sehingga laki-lakinya pada mati di medan perang, yang tersisa di negeri itu janda. Sehingga wanita lebih banyak dari laki-laki. Yang ada tinggal kakek-kakek dan anak-anak. Maka kalau itu yang terjadi, kiamah bangsa itu. Kalau Nabi mengatakan la taqumus sa'atu hatta yuqbadul ilmu. Kiamah tidak akan terjadi kecuali kalau sudah dicabut ilmu. Ternyata kalau kita lihat orang sekarang semakin pinter, lembaga pendidikan semakin banyak, maju dan berkembang. Kalau begitu kiamah masih lama. Karena orang bukan semakin bodoh, orang semakin pinter. Ternyata yang dimaksud dengan kiamah di sini bukan kiamah hancurnya alam semesta. Tapi yang disebut kiamah di sini adalah kiamah sebuah bangsa. Sebuah bangsa akan hancur apabila ilmu sudah dicabut. Dan ternyata yang dimaksud dengan dicabut ilmu juga bukan berarti orang-orangnya menjadi bodoh. Bukan lembaga pendidikannya tidak maju dan berkembang. Tapi oleh Nabi disebutkan, dijelaskan, biqabdil ulama. Apabila yang namanya ulama dicabut. Ulama-ulama sepuh, satu persatu kembali ke haribaan ilahi Rabbi, ibarat pelapah tua. Tapi tidak muncul tunas-tunas baru yang menggantikannya. Memang bagi orang yang berpikir sederhana atau menolak, tentu saja bertanya-tanya apa urusannya. Sebuah negara, sebuah bangsa bisa hancur hanya karena tidak ada ulama. Kalau negara tidak ada ekonom, tidak ada teknokrat, tidak ada politisi, ya kiamah, hancur sebuah negara. Kalau tidak ada ulama, apa urusannya? Ulama malah kadang-kadang dinilai KKO, kalah omong, no action, talk only, NATO. Tapi Pak, logikanya begini pernyataan Nabi itu. Sebuah bangsa akan hancur apabila ulama tidak ada. Atau ada tetapi tidak berfungsi. Tidak berperan sebagaimana mestinya. Kita tahu bahwa yang namanya ulama, di tengah-tengah masyarakat, tugas utamanya adalah membina rohani masyarakat. Kalau ulama tidak ada, berarti masyarakat tidak ada yang membina rohaninya. Mentalitasnya, jiwanya. Yang ada apa? Yang ada orang-orang yang membina jasmaninya saja. Sehingga manusia-manusia yang ada adalah manusia-manusia yang sehat fisiknya, kuat ototnya, cerdas otaknya, tapi rusak rohaninya. Dan kita tahu bahwa orang kalau rusak rohaninya, akhlaknya pun buruk, perilakunya pun jahat. Bapak bisa bayangkan kalau di tengah masyarakat banyak manusia-manusia seperti itu. Maka akan dirasakan tidak ada rasa aman, tidak ada rasa damai, rasa bahagia. Yang ada di tengah masyarakat itu penuh ketakutan, kekhawatiran. Ini sebenarnya menurut hadis yang tadi itu kiamah juga gitu. Hancurnya rasa aman, rasa tentram, rasa damai akibat banyaknya manusia-manusia yang jahat. Kan kita tahu, orang-orang yang jahat sekarang pun bukan orang-orang yang sakit jasmaninya, tetapi yang sakit rohaninya. Tidak bisa Pak jadi pencuri badannya sakit, mau membongkar jendela rumah orang batuk, keburu bangun yang punya rumahnya juga. Orang tuli jadi perampok, gampang ditangkapnya. Dikepung masyarakat sekampung rame-rame, dianggap sepi aja karena goblok orangnya. Justru orang semakin sehat, semakin kuat, kalau rohaninya rusak akan semakin jahat. Pak, kita semua tidak mau kan tinggal di sel, di penjara. Kenapa?
Ya, yang namanya penjara kan biasanya kamarnya juga pakai jeruji besi. Terus dijaga, digembok besar. Tapi kalau kita banding-bandingkan dengan rumah kita sekarang ini, sebenarnya kita sekarang banyak yang bikin penjara di rumah sendiri. Jendela rumah pakai apa? Pakai teralis. Bedanya kalau di penjara lurus-lurus, di rumah kita di bengkok-bengkok. Ya, gembok rumah gede-gede, pagar tinggi-tinggi, pakai kawat berduri. Takut apa? Saya yakin kita berperilaku seperti itu bukan karena takut ular, bukan takut anjing, bukan takut harimau, bukan. Takut kepada manusia-manusia yang sehat fisiknya, cerdas otaknya, tapi rusak rohaninya, mentalitasnya. Malah kita lebih percaya kepada binatang. Di pintu gerbang pakai tulisan, awas ada anjing galak. Lebih dipercaya si anjing daripada manusia. Ini kenapa? Karena manusia-manusia yang tadi itu. Ini yang disebut dengan kiamah. Jadi hancurnya sebuah tatanan kehidupan ketika ulama tidak ada. Kemudian Nabi juga mengatakan, kiamah akan terjadi idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila kamu menyerahkan sebuah urusan bukan kepada ahlinya, tunggu kiamah. Tunggu kehancuran. Bapak punya jam tangan, rusak. Mestinya dibawa ke bengkel jam tangan. Ini dibawa ke tukang pandai besi. Ya bukan jadi baik, jadi hancur. Ini PT Telkom sebuah perusahaan raksasa di Indonesia. Coba kalau para pemimpinnya tidak punya keahlian untuk memanage perusahaan ini. Bukan semakin maju, akan menjadi terpuruk, akan menjadi buruk. Demikian juga negara. Dalam skala yang lebih besar, Pak. Indonesia yang sudah semakin semrawut begini, kalau sekarang kita mau melakukan pemilihan presidennya, sudah ada 5 pasang, tentu saja kita juga berkewajiban untuk menilai salah satu aspek yang dinilai itu adalah kemampuan, how to manage the state and nation. Bagaimana memanage negeri dan bangsa ini. Sebab, ya kalau kita serahkan kepada yang tidak visioner, apalagi kepada orang yang bodoh and bego, negeri ini bukan akan semakin maju, bukan akan semakin sejahtera, tetapi akan semakin buruk dan terpuruk. Oleh sebab itu memang di dalam Islam juga Rasulullah mengatakan, man ista'mala rajulan ala asabatin wa fihim man huwa ardullah faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Barang siapa yang memilih pemimpin atas dasar primordial saja, atas dasar ta'asub, fanatisme yang buta gitu, tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kriteria, tetapi pertimbangan-pertimbangan emosional semata. Padahal di tengah mereka ada yang lebih Allah sukai, lebih Allah ridhoi. Berarti orang itu telah berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya serta kepada masyarakat pada umumnya, khususnya orang-orang beriman. Di sini menunjukkan bahwa kiamah juga itu kalau sebuah negara kondisinya semakin buruk dan terpuruk akibat salah memanage, salah orang yang memimpin. Bagaimanapun memang pemimpin itu, Pak, kondisinya tergantung rakyatnya. Kadang-kadang bagi orang-orang yang idealis banyak yang menilai, pasangan yang ada mah tidak ada yang bagus lah. Karena memang, Pak, dalam hadis Rasulullah mengatakan keadaan pemimpin itu sering paralel dengan keadaan rakyat yang dipimpinnya. Nabi menyatakan, kama takunu yuwalla alaikum. Seperti keadaan kamu, begitulah pemimpin kamu diangkat, dipilih. Idza soluhan nasu wa baru wal yuhumul akhyaru. Kalau rakyatnya memang orang-orang yang baik-baik, soleh-soleh, cerdas, ya, maka akan memimpin juga orang yang terbaik, orang yang tercerdas, orang yang berakhlak. Tetapi wa idza fasadu wa fajaru, kalau rakyatnya juga tukang ngaruksak, senang maksiat, senang togel, senang doraka, senang macam-macam, waliyuhumul asrarun, akan memimpinnya juga yang terjahat dari mereka. Pak, sekedar ilustrasi saja, kalau ada sekelompok santri sedang musyawarah di pondok pesantren mau mengangkat lurah santri, saya yakin santri tidak akan mengangkat copet untuk menjadi ketua mereka. Tapi mana santri terbaik di antara mereka? Sebaliknya sekarang ada sekumpulan copet sedang berunding mau mengangkat ketua copet. Saya yakin tidak akan mengangkat ustaz.
Mereka akan mengangkat ya super copet. Kita juga, kalau banyak sekarang yang menilai di koran saya baca, ini capres, cawapres ini nggak ada yang ideal. Memang, karena rakyatnya juga belum ideal. Ya. Kondisi masyarakatnya juga tercermin lah dari calon-calon presiden yang akan muncul. Tapi saya pikir di dalam usul fikih, dalam kaidah fikih ada ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Saya lebih cenderung untuk ikut memilih daripada tidak ikut memilih. Sebab usul fikih mengatakan kalau tidak diketemukan pasangan yang ideal, ya pilihlah mana yang istilah usul fikih itu irtikabu akhafud doror, mana yang paling sedikit anunya jeleknya itu gitu. Ya kalau baik semua sih gampang Pak, tinggal memilih mana yang terbaik dari yang baik. Tapi ketika memandang semua jelek, nah pilih yang terbaik dari yang jelek. Itu anjuran usul fikih sebenarnya begitu. Karena kalau kita menyerahkan urusan sekali lagi kepada bukan ahlinya, kata Rasulullah, tunggu kehancuran. Dan yang ketiga yang disebut kiamah kubro, hancurnya alam semesta, dan ini tidak datang kecuali mendadak. Tidak ada yang tahu kapan, tapi mudah-mudahan masih lama. Karena betapapun hidup kita di dunia ini susah, tapi betah. Rasulullah mengatakan bahwa kiamah itu antara, kalau diumpamakan hari, kata Rasulullah, antara kita dengan kiamah itu, kalau diumpamakan hari, tinggal seperti antara asar dengan maghrib. Innama baqaukum fi masalah faqoblakum minal umam, kama baina sholatil asri ila ghurubi syamsi. Umur dunia ini, kata Nabi, kalau diumpamakan hari, itu tinggal seperti antara asar dengan maghrib. Singkat. Asar itu Pak zaman Nabi, zaman Megawati mungkin sudah 5:30 nih. Tapi mudah-mudahan sekali lagi masih lama karena tidak ada yang tahu. Ya, tanda-tandanya sudah ada kata para ulama, saya baca di dalam beberapa kitab tafsir, ciri kiamah kubro, hancurnya alam semesta hampir tiba ada 2. 1, diutusnya Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Berarti Allah tidak akan mengutus nabi dan rasul baru. Ini menunjukkan dunia ini hampir berakhir. Yang kedua, disempurnakannya Islam sebagai satu-satunya agama Allah. Berarti Allah tidak akan menurunkan lagi agama. Dan itu alamat dunia ini akan segera berakhir. Tentu saja semua ini hanya harus jadi peringatan kita. Sebab apalah artinya kata Allah, orang baru sadar ketika kiamah sudah terjadi. Orang Sunda bilang kadong dora. Kadong dora itu kadong dongora. Kadong dongora itu dimakan tidak enak, dijual tidak laku gitu. Balatak we. Seperti Nabi Ibrahim Pak dengan Azar, kita tahu ayah Nabi Ibrahim itu Azar sampai wafatnya tidak pernah masuk Islam. Mati dalam kekufuran. Nah, nanti di hari kiamah kata hadis Bukhari, Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar akan dipertemukan. Kita juga sama. Di dalam Al-Qur'an dijanjikan kalau kita dengan istri, dengan keluarga, bareng menjadi orang-orang beriman, bertakwa, kemudian beramal soleh, Allah menjanjikan al-haqna bihim dzurriyyatahum, akan aku kumpulkan kembali mereka nanti di surga bersama-sama dengan keluarganya. Tetapi Nabi Ibrahim dengan Azar, karena di dunianya juga sudah berpisah jalan, ketika bertemu, posisinya juga diametral, bertolak belakang. Nabi Ibrahim dalam posisi suasana bahagia penuh suka, Azar ayahnya dalam posisi penuh duka dan derita. Tapi Nabi Ibrahim juga melihat sang bapak seperti itu, nasibnya sebagai anak yang soleh, anak yang baik, tentu saja muncul kembali rasa sayangnya. Kata Nabi Ibrahim, alam aghullak la ta'sini. Nah Pak, apa saya bilang dulu, jangan menolak ajakan dan ajaran saya. Nah sekarang bapak kan bukti itu surga nyata, neraka ada. Azar menjawab, fal yauma ala asika. Aduh, cenajang sekarang mama tidak akan menolak lagi ajakan dan ajaran kamu. Baru sadar Pak, sudah sampai di akhirat. Ya, kata firman Allah tadi, fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Apalah artinya sadar sudah sampai di sana. Kadang dora anu tadi, Pak. Tidak ada artinya. Tapi Nabi Ibrahim juga tidak habis akal, mencoba mengajukan usul permohonan kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi innaka wa'adtani
Allah tukhziyani yauma yub'atsun. Ya Allah, Engkau berjanji kepada hamba dulu bahwa pada hari kiamah ini hamba tidak akan menjadi orang yang sedih. Tapi lihat ayah hamba seperti ini nasibnya. Aduh ya Allah, prihatin hati hamba ini. Paghfir li abi, kata Nabi Ibrahim, ya Allah ampunilah dosa-dosa ayah hamba ini. Minta diampuni. Ini bukan orang lain, ya Allah, ayah saya. Nabi Ibrahim seperti ngajak kolusi kepada Allah. Tapi apa jawab Allah? Inni qad haramtul jannata 'alal kafirin. Tidak bisa Ibrahim, walaupun yang memintanya engkau, yang dipintanya pun bukan orang lain tapi bapakmu sendiri. Ketahuilah, kata Allah, aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Nabi Ibrahim hanya bisa menahan rasa sedih. Begitu menundukkan kepala, terlihat ayahnya sudah kembali berenang lagi di dalam api neraka. Berpisah anak dengan bapak. Kenapa? Karena di dunianya juga tidak bareng-bareng menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Jadi penyesalan sudah sampai di sana tidak ada faidahnya. Bagus kalau kita menyesal sekarang ya atas apa-apa yang pernah kita lakukan, terutama perbuatan-perbuatan dosa dan melalaikan kewajiban yang oleh Allah dibebankan kepada kita. Mudah-mudahan dalam sisa umur yang masih tersisa ini Allah memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk meningkatkan prestasi ilmu, iman dan amal soleh kita, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kealpaan dan dosa kita, serta menempatkan kita bersama dengan orang-orang yang nanti di akhirat mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Allahumma rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sirra wa alaniyati nas'alukal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.